masih lanjut pembelajaran kita tentang dan dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 1. Kitab Kolose pasal 1 kita membaca 1 sampai 4 ya. Kitab Kolose pasal 1 ayat 1. Paulus, seorang rasul Yesus Kristus melalui kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita, kepada para orang kudus dan saudara yang setia dalam Kristus yang berada di Kolose, anugerah kepada kalian dan kedamaian dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus dengan selalu berdoa untuk kalian. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang ayat yang keempat ini ya. Akan dibaca ayat 4. Sejak kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih yang kalian miliki kepada semua orang kudus. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini bisa belajar. Ayat yang keempat, sejak kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih yang kalian miliki kepada semua orang kudus. Nah, di beberapa saat kita akan belajar tentang iman. Sejak kami mendengar, mereka mengucap syukur, mereka berdoa. Sejak, jadi atau mulai saat mereka mendengar tentang iman mereka dalam Kristus Yesus. Waktu mereka mendengar tentang iman mereka, kemudian mereka mulai berdoa ya, dan mengucap syukur. Nah, karena ini kita akan bahas tentang iman, karena iman sangatlah penting dalam kehidupan kita. Roma pasal 1 ayat 17 menjelaskan orang benar akan hidup dengan iman. Jadi orang Kristen, kita hanya ada iman, kita ada Tuhan maksudnya. Tetapi bagaimana kita membuktikan ada Tuhan? Dia belum pernah turun di depan kita. Dia belum pernah berdiri di kamar kita. Belum pernah membuktikan dirinya secara mukjizat yang seperti itu. Bagaimana tahu Yesus pernah disalib? Wah, banyak hal ya. Alkitab menjelaskannya. Alkitab ada, kita bisa lihat sejarahnya, bisa yakin bukan hanya yang ditulis firman Tuhan, tapi banyak hal yang membuktikannya. Sejarah yang lain ada dalam sejarah itu sudah buktinya banyak sekali bahwa Yesus disalib dan bahwa dia bangkit. Bahkan saksi yang melihat dia banyak sekali. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 menjelaskan, oleh karena dengan anugerah kalian diselamatkan melalui iman. Nah, itu pasti kita nggak bisa lepaskan semua hal, karena ada Injil yang kita percayai, kita beriman kepada dia. Waktu beriman kita minta, mohon kepada dia, yaitu berseru kepada dia, seperti dijelaskan Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Nah, itu semua dengan iman. Seperti saya bilang, sejarah bisa menjelaskan ada orang yang bernama Yesus, dia mati, kemudian dia bangkit. Ya, banyak saksi. Tapi bagaimana tahu dia menanggung dosa aku gitu? Bagaimana bisa yakin itu sudah terjadi? Ya, dijelaskan firman Tuhan. Tapi kita masing-masing harus beriman kepada Injil. Jangan pikir menjadi orang Kristen itu sudah berarti diselamatkan. Bukan sama sekali. Yang hanya orang yang memang Kristen itu orang yang diselamatkan, yaitu orang yang percaya kepada Yesus secara pribadi. Jangan pikir keluarga menyelamatkan, bukan keluarga. Dan juga jangan pikir iman berarti agama. Kadang-kadang kita bilang iman sebagai mungkin kepercayaan atau agama ya. Tapi maksudnya diselamatkan dengan iman bukan atau diselamatkan melalui iman dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Tidak berarti diselamatkan melalui agama, tidak berarti diselamatkan melalui kepercayaan, tapi memang dengan cara kita beriman kepada Yesus
dengan ambil keputusan pribadi, itu bisa semua dijelaskan dari ayat yang lain. Jadi jangan bingung tentang hal iman. Mungkin orang pikir iman itu seperti ada iman Kristen, ada iman Islam, ada iman yang Buddha, ada iman yang lain-lainnya. Itu bukan maksudnya yang dasar dari iman, itu satu gunanya yang lain. Iman itu dari menjadi kata kerja, beriman, mani-mani, seterusnya ya. Itu maksud kita. Dengan kata yang dekat tapi sedikit berbeda, percaya ya. Kita percaya kepada Dia dan pada saat itu berseru kepada Dia. Nah, itu cara kita diselamatkan. Jadi kita nggak bisa melepaskan keselamatan. Cara kita diselamatkan dari iman. Oh itu melakukan hal ini. Karena itu nyata ya, hal yang nyata atau buatan yang bisa kita lihat. Alkitab sudah menjelaskan. Semua yang kita lihat akan berlalu. Tapi firman Tuhan, karena itu memang rohani juga ya. Ada buku yang dicetak ya. Nanti ini akan hancur. Ya, kalau ini jatuh ke dalam api, hancur kitabnya ya, kertasnya, tintanya pun. Tapi firman Tuhan itu abadi, selalu akan ada. Dan ini hanya kopinya, ini salinannya. Ini yang dicetak supaya kita membaca dari yang sudah ada di surga gitu. Nah, firman Tuhan satu hal. Tapi selain itu yang kita ada, misalnya baptisan, itu sesuatu yang nyata. Kita mengalaminya masuk ke dalam air. Bagi yang lain dengan yaitu cara benar masuk ke dalam air. Nah, itu sesuatu yang nyata. Kita bisa sentuh, kita bisa mengalaminya. Berarti itu bukan keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita hanya tergantung pada Yesus saja. Dan itu iman kita yang membuktikan. Iman kita yang menunjukkan hal itu kepada kita. Diselamatkan dengan iman. Dan seperti Roma pasal 1 ayat 17 menjelaskan, orang benar akan hidup dengan iman. Jadi berarti bukan hanya diselamatkan, dan juga dengan dari ayat lain kita bisa menjelaskan bahwa kita dihidupkan dengan iman juga. Dari Efesus pasal 2 menjelaskan sebelum kita diselamatkan, kita ada rohani kita yang mati perlu dihidupkan. Dan itu iman. Waktu kita beriman, Yesus yang menghidupkan. Jadi iman sangatlah penting untuk kita orang Kristen. Karena bukan yang kita lihat di luar yang memang membuat benar atau memang membuat masalah terbesar. Kita bisa membuat masalah dengan orang lain di luar. Tapi yang terpenting itu hati kita. Seperti saya sering bilang, kulit kita mungkin berbeda-beda masing-masing. Tetapi hati kita semua, kita manusia semua, itu hitam, gelap sekali hati kita. Jadi sebenarnya masalah itu di dalam. Dan kita perlu Tuhan di dalam kita secara rohani menyelamatkan kita. Makan roti, minum yang jus anggur, itu bukan keselamatan. Masuk ke dalam air, orang lain pikir percik, itu bukan keselamatan. Bermimpi itu bukan keselamatan. Dapat wahyu bukan keselamatan. Menjadi nabi, menjadi rasul, dikatakan ini, percaya ini, mengucapkan ini, itu bukan keselamatan. Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ini hal yang rohani, dijelaskan Injil, dan kita beriman kepada Dia. Waktu beriman dan kita paham apa itu Injil, jelaskan dengan jelas-jelas dari firman Tuhan. Pada saat kita beriman kepada Dia, dan mohon kepada Dia, pada saat itu pun kita diselamatkan melalui iman. Jangan lupa itu, karena itu bisa membuat kita bingung. Banyak orang pikir, bagaimana tahu aku diselamatkan? Saya yakin tentang Injil, mengerti yang disampaikan Alkitab, tapi ada ragu di dalam. Itu bisa terjadi. Nah, mungkin kadang-kadang dipikir, berseru kepada Yesus, mengerti Injil, pada saat itu pun ada sesuatu dari langit yang terjadi yang memang membuktikannya. Nah, tidak ada. Tapi ada iman.
yang membuktikannya. Memang secara rohani kita bisa merasakannya, tapi jangan pikir kan ada matahari yang cerah, atau akan ada guntur, akan ada sesuatu yang lain yang membuktikannya. Bukan itu. Yang membuktikannya iman, seperti yang dijelaskan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah kepastian atau pernyataan dari hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita tahu, yang kita di sini harapkan. Kita beriman kepada itu, iman kita yang menjadi bukti. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan setiap hari sebagai orang Kristen? Kita tahu dengan iman. Iman membuktikannya. Saya yakin 100% tentang keselamatan, tentang Yesus, tentang Dia menanggung dosaku dan seterusnya. Karena iman yang membuktikannya. Nah, itu pemberian Tuhan juga dijelaskan. Efesus pasal 2 ayat 8-9 lagi dijelaskan bahwa iman pun pemberian itu hadiah dari Tuhan, ya. Dan Dia memberikannya, dan kita bisa menjadi untuk tutupnya. Kita bisa pikirkan ini. Ada satu orang yang datang pada Yesus, dan dia ada permohonan, dan Yesus tanya ke dia, "Kau percaya aku bisa lakukan ini?" Dia bilang, "Ya, percaya." Dia bilang, jadi orang itu dia bilang, "Ya, percaya." Tapi kemudian dia bilang, "Tapi tolonglah imanku. Tolonglah ketidakpercayaanku." Walaupun percaya, ya, kita manusia ada ragu. Ada di dalam kita yang belum disesuaikan, yang belum belum pasti. Tapi dari hati kita bisa percaya, dan kepercayaan iman kita yang sederhana, yaitu yang Tuhan lihat, dan jangan khawatir nanti kepada Dia seperti itu. Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku. Nah, saya sering pikir tentang iman orang itu. Dia percaya, tapi pasti kita ada kelemahan, kita ada hati, ada pikiran, dan tidak selalu nyambung gitu. Dan itu alasan Tuhan memberikan kita iman, dan itu enggak juga pemberian dari Tuhan, iman. Dan itu yang membuktikan keselamatan, membuktikan cara diselamatkan, dan melalui iman kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan kita. Dan kemudian setiap hari kita hidup melalui iman supaya bisa yakin akan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana dengan iman kita masing-masing? Mari kita berdoa. Start, have purpose in your heart to do what's right.